Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Syukur alhamdulillah kita masih diberi kesehatan. Para siswa, kali ini kita akan belajar membahas tentang alat ukur jaringan telekomunikasi. Tujuan dari pembelajaran kita hari ini adalah melakukan proses pembelajaran dan diskusi beberapa alat ukur jaringan di mana peserta didik mampu menganalisis penggunaan alat ukur jaringan secara benar. Yang pertama ada LAN tester, adalah alat ukur untuk mengecek koneksi sambungan kabel LAN RJ45 dan RJ11, dilengkapi dengan lampu indikator, tombol pengatur kecepatan, pengecekan, serta baterai dan kantong kecil. Dari namanya saja sudah jelas bahwa LAN tester adalah alat untuk mengecek sambungan atau rangkaian kabel RJ45 dan RJ11. Fungsi LAN tester pada jaringan komputer. LAN tester dari namanya saja sudah jelas bahwa alat ini berfungsi untuk melakukan pengetesan dan juga pengecekan pada sebuah jaringan LAN. Sebenarnya tidak hanya jaringan LAN saja, namun LAN tester bisa mendeteksi kerusakan dan malfungsi pada semua jaringan yang menggunakan kabel jaringan LAN, di mana menggunakan soket RJ45. Nah, ini kita simak, ada sedikit video. Oke, baik, kita lanjut. Di mana ada beberapa manfaat LAN tester. Yang pertama, satu, melakukan pengecekan kerusakan pada kabel jaringan. Yang kedua, mengecek apakah kabel yang digunakan bisa berjalan dengan baik atau tidak. Tiga, melakukan pengecekan tepat atau tidaknya penyusunan kabel strike ataupun cross line atau crossover. Empat, melakukan testing pada sebuah konektivitas LAN pada jaringan. Jadi ini untuk memastikan apakah suatu jaringan LAN bisa kita bangun dengan baik dan juga benar. Nah ini ya yang keempat tadi ya. Kemudian yang kelima, sebagai panduan untuk melakukan pengecekan dan diagnosis pada jaringan. Nah itu tadi adalah 5 manfaat LAN tester. Berikut caranya. Nah, ada beberapa cara. Yang pertama, cabut kabel jaringan dari jaringan LAN yang mengalami permasalahan. Kemudian lakukan tes performa dan juga kemampuan dari kabel jaringan menggunakan LAN tester. 3. Apabila LAN tester bekerja dengan normal dan menunjukkan bahwa kabel jaringan bisa bekerja dengan baik, maka ada kemungkinan perangkat keras jaringan yang Anda gunakan mengalami gangguan. Kemudian pasang kembali kabel jaringan, lalu cobalah untuk kembali melakukan koneksi. Yang terakhir, apabila masih sama gejalanya, maka bisa dipastikan bahwa perangkat keras jaringan Anda yang mengalami gangguan atau kerusakan pada jaringan LAN, bukan berasal dari kabel jaringan yang digunakan. Kemudian kita masuk ke alat kedua, yaitu OTDR atau Optical Time Domain Reflectometer. Adalah sebuah alat yang berbasis optikal elektronik yang mampu membaca atau mengukur karakteristik kabel optik. Nah, ini dia bentuk alatnya ya. Berikutnya secara karakteristik yang dibaca oleh OTDR antara lain. 1. Mengukur end-to-end loss dalam satu span kabel optik. 2. Mengukur splice loss, yakni loss yang diakibatkan karena sambungan kabel optik yang sebelumnya putus. Ya. Yang ketiga, mengukur optical return loss atau ORL yang diakibatkan refleksi cahaya karena adanya konektor atau sambungan kabel. Yang keempat, mengukur panjang kabel optik. Dan yang terakhir, mendeteksi degradasi power output dari sebuah sumber cahaya optik atau laser source. Dalam hal ini adalah perangkat transmitter optik, yaitu OSN, DWDM, Metro, dan lain sebagainya.
Kemudian kita masuk ke alat ketiga, yaitu pengukuran daya optik atau OPM. Ini disebut pengukur daya optik atau pengukur OPM adalah instrumen pengujian yang berfungsi untuk mengukur secara akurat kekuatan peralatan serat optik atau kekuatan sinyal optik yang melewati kabel serat. Nah, ini bentuk alatnya. Ya, lebih simpel. Pengukuran daya optik atau OPM, ada berbagai pengujian OPM karena resolusi berbeda yang bervariasi dari 0,001 desibel hingga 0,1 desibel. Seseorang harus memilih resolusi yang sesuai untuk pengukuran sesuai dengan kebutuhan pengujian. Misal, jaringan laboratorium biasanya membutuhkan penguji OPM dengan resolusi 0,1 desibel dan resolusi 0,001 desibel tersedia pada beberapa pengukuran daya serat optik khusus. Nah, selain itu, ketidakpastian pengukuran dari hampir semua pengukur daya serat optik adalah sama, dibatasi oleh batasan fisik standar transfer dengan konektor optik. Kebanyakan meter memiliki ketidakpastian lebih atau kurang 5% atau sekitar 0,2 desibel. Tidak peduli apa resolusi layarnya. Nah, yang di bawah ini berwarna kuning adalah bentuk alat OPM. Kemudian kita masuk ke alat berikutnya, yaitu fusion splicer. Nah, apa itu? Yaitu merupakan perangkat dalam sistem komunikasi yang digunakan untuk menyambungkan ujung fiber optik. Ya, keberadaan alat ini sangat penting untuk membuat infrastruktur kabel optik menjadi optimal. Dalam membangun jaringan komunikasi pasti dibutuhkan kabel optik dengan ukuran yang panjang dari awal hingga tujuan akhir, sehingga dibutuhkan proses penyambungan. Nah, ini adalah alat yang digunakan untuk menyambung kebutuhan kabel yang sangat panjang. Kemudian ada alat pendukung, yaitu fiber stripper atau miller, merupakan peralatan yang berfungsi untuk mengupas kulit dari fiber optik supaya hanya tersisa core dari kabel fiber optik yang akan disambung. Nah, ini adalah bentuk alatnya, seperti tang ya. Kita masuk ke alat pendukung lainnya, fiber cleaver. Merupakan alat pemotong core fiber optik saat kulitnya sudah terkelupas. Proses pemotongan core kabel fiber optik harus menggunakan alat ini supaya serat kaca terpotong dengan rapi. Peralatan fiber cleaver juga memiliki presisi pemotongan yang sangat akurat. Nah, ini ya bentuk alatnya. Ini kecil, seukuran genggaman tangan. Nah, kemudian kita masuk ke peralatan yang berbasis software, yaitu ada speed test internet. Ya. Ada banyak sebenarnya aplikasi atau website untuk menguji kecepatan internet. Salah satunya yang biasa digunakan dan sering ditemukan dalam mesin pencarian, yaitu ada fast.com dan speedtest.net. Nah, ini adalah bentuk tampilan dari pengujian kecepatan internet. Kemudian kita masuk ke WiFi analyzer. Apa itu WiFi analyzer? Adalah aplikasi untuk menganalisis jaringan WiFi di sekitar Anda. Anda bisa mendapatkan informasi baik itu kualitas sinyal dan saturasi jaringan, di mana ini dibutuhkan untuk menemukan atau mencari frekuensi yang baik digunakan di dalam suatu area tertentu. Nah, ini adalah tampilannya. Bisa di-download dari Play Store dan menggunakan HP Android. Sekian, terima kasih presentasi hari ini, paparan untuk pembelajaran hari ini anak-anak. Semoga kalian bisa semangat dan menyelesaikan LKPD yang ada. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.